Al-Quran bukan hanya terjaga bacaannya, tapi juga terjaga tulisannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tentang penjagaan Quran nih. Coba apa komennya? Iya, itu kalau kita misalnya mengikuti wacana yang berkembang nih di studi Al-Quran di Eropa, di kalangan orang-orang Barat, itu mereka sebenarnya berkaca pada kitab suci orang-orang Kristen dan Yahudi. Kata mereka, kalau kitab-kitab suci orang Yahudi dan Nasrani itu berdasarkan manuskrip. Jadi naskah-naskah kuno tulisan tangan itu yang umurnya sudah ratusan bahkan dibilang ribuan tahun. Dan itu banyak yang sudah rusak, sehingga mereka membuat namanya edisi kritis. Jadi Edisi kritis. ya mereka mengira Al-Quran juga harusnya begitu juga. Oh, ini teori kritik ya. Jadi mereka mengira Al-Quran itu berdasarkan yang mushaf yang kita punya, itu kita di rumah, di masjid, itu berdasarkan manuskrip. Tapi sesudah mereka cari-cari, loh itu kok kenapa beda katanya. Beda tidak seperti di kalangan orang Kristen dan orang Yahudi. Bedanya apa? Kalau Al-Quran itu dasarnya adalah riwayat. Jadi Al-Quran bukan asalnya itu adalah tulisan, bukan. Nah, kalau mereka dari tulisan, dari manuskrip, baru itu nanti menjadi mushaf. Kalau kita dari hafalan, itu baru turun jadi mushaf. Makanya kalau misalnya malam ini diumumkan di seluruh dunia, mushaf Al-Quran besok kumpulkan di alun-alun, bakar semuanya. Misalnya bakar semuanya besok di seluruh dunia mushaf Al-Quran. Termasuk di perpustakaan dibakar semua misalnya. Itu tidak sampai dalam waktu 1 minggu kita bisa membuat mushaf baru lagi, bukan dari file komputer, bukan, tapi dari hafalan para hafiz di seluruh dunia ini. Iya. Nah, yang kedua itu begini, banyak orang nggak tahu, tidak ada musabaqah hifzil Bible, nggak ada, nggak ada pendeta Yahudi atau Kristen yang hafal Bible, nggak ada. Karena Gitu. berangkatnya beda ya. Iya. Kalau Al-Quran dari penjagaan di hafalan, Iya. kalau mereka berdasarkan temuan-temuan scroll-scroll suci. Iya. Ya, skrip-skrip suci mereka gitu kira-kira. Dan ini sudah mengalami perubahan, ada yang rusak. Jadi dia nggak tahu apakah misalnya ini bacanya A atau I, U atau O kalau bahasa Ibrani. Jadi tulisannya masih ada, tapi cara bacanya nggak bisa. Ya. Jadi menurut antum ini bentuk penjagaan Allah gitu. Nah ya, jadi Allah itu menjaga Al-Quran dengan cara walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi dimudahkan. Al-Quran itu kok gampang dihafal. Jadi banyak saudara-saudara kita yang tunanetra tidak pakai mushaf, tapi bisa hafal Al-Quran ngelotok kata orang Jawa. Jadi kalau menghafal Al-Quran itu nggak perlu mata sebenarnya. Iya. Dan nggak perlu mushaf juga. Coba putu telinga aja. Asalkan bisa mendengar. Ya, zikir aja, zikir, butuh Zikir. zikir aja. Ini bentuk-bentuk penjagaan Allah ya. Iya. Itu tentang Quran. Kira-kira oh begitu ya bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Sebenarnya bagaimana tadi misalnya yang ayat fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Itu kan tadi Ustaz Batiar mengatakan doa yang baca yang diucapkan oleh Nabi Yakub memohon kepada Allah supaya Bunyamin itu dipelihara, dijaga, jangan sampai nanti dianiaya, jangan sampai dibunuh. Bagaimana mungkin gitu ya penjagaan dilakukan dari jarak jauh. Jadi menitipkan anak atau orang yang kita sayangi kepada Allah. Itu kan bagi orang mungkin yang di zaman modern, orang yang ateis atau sekuler, itu dianggap itu nonsens. Gimana Allah bisa menjaga orang yang kita aja tidak bisa karena jarak yang jauh. Sekarang ini ahli fisika modern, Anda bisa lihatlah Profesor David Tong itu dari Universitas Cambridge. Kata dia sekarang ini ahli fisika sudah sampai pada kesimpulan bahwa struktur alam semesta ini terdiri dari medan katanya, field yaitu medan gelombang. Jadi itu yang menjelaskan katanya kenapa kita bisa nelpon, bisa interaksi walaupun dipisahkan jarak ribuan kilometer. Jadi sebenarnya
hal-hal kalau kita ikutilah perkembangan fisika teoritis yang kontemporer ini, itu sudah kembali ke metafisika lagi. Mereka sudah kembali kepada larinya ke metafisik lagi. iya, bahwa di balik yang terlihat ini lebih banyak yang tidak terlihat. Iya. Jadi realitas itu sebenarnya 98% kan itu tidak terlihat. Oh ya? Nah, Jadi iya. kemampuan mata melihatnya cuma 2%. Iya, yang tampak ini ya. Jangan terlalu percaya sama mata sendiri makanya. Itu kata dia mulainya sebenarnya dari zaman Newton. Newton tuh bilang bagaimana benda-benda di langit itu bisa tidak bertabrakan satu sama lain. Iya. Nah, itu dia bilang kalau benda-benda di langit itu, planet-planet itu di ruang hampa, seperti kita melempar bola secara acak begitu, itu kan bisa tabrakan. Iya. Nah, bisa berbenturan, tapi kenapa tidak berbenturan? Itu pasti ada sesuatu katanya. Ada, ternyata mereka bilang itu tadi field, ya, field. medan gelombang. Nah, Itu hifzuhuma itu. nah, itu. Nah, jadi katanya itu menjelaskan konsep telepon, television, telepati dan tele-tele yang lain ya. Nah, termasuk itu tele penjagaan ya, tele maintenance. itu ya. Tele artinya jauh ya, jauh ya kalau Ya jadi penjagaan jarak jauh telementen. Nabi Musa diarungkan di Sungai Nil Iya. oleh ibunya. Dan Allah rekayasa juga supaya ditangkapnya diambil oleh Firaun dan keluarga Firaun. Iya, itu yang saat betul. itu lagi musim pembunuhan anak laki-laki kan. iya. Iya. Jadi ekstrim banget kalau kisahnya Musa ini. Pertama bayi ditaruh di keranjang, Iya. dialirkan ke sungai, Hanyutkan ya. dihanyutkan di sungai. Baru nanti ujungnya diambil oleh keluarga Firaun. Padahal kebijakannya saat itu undang-undangnya harus bunuh anak laki-laki. Ya, Jadi sampai ke tempat yang paling berbahaya paling gitu. berbahaya. Tapi dengan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Bahkan perintahnya anik zifihi. Kata buang. Jadi Allah perintahkan ke ibu Nabi Musa buat ngebuang. Jadi harus tega gitu. Karena kalau tidak begitu justru malah celaka. Oke, ini masih Iya. dogma nih Ustaz Sab. Ini dogmanya begitu. Kau ada ceritanya Musa begini, ada ceritanya Yusuf begini. Nah, tapi coba puaskan logika orang-orang ini. Bahwa Allah itu adalah khairun hafidhun. Iya. Wa huwa arhamur rahimin. Iya, kalau orang-orang Amerika itu bilang itu a blessing in disguise ya. Itu kata mereka rahmat yang tersembunyi. Jadi banyak hal itu yang sekilas itu kadang kita tidak menerima, tapi sebenarnya dan kemudian di belakang hari kita syukuri itu. Ya. Iya. Terus tadi dalam ayat tersebut fallahu khairun hafizun wa huwa arhamur rahimin gitu ya. Itu memang konsep rahmat itu rahmat dari Allah itu kan kita bilang wa rahmati Allah ya wasi'at kullasyai. Jadi yang mendapatkan curahan rahmat Allah itu semua makhluk. Jadi yang beriman maupun yang kafir, yang kecil maupun yang besar, yang kaya maupun yang miskin, yang kurus kayak saya maupun yang gemuk ya. Kayak saya. Nah, jadi kasih sayang Allah, rahmat Allah itu tidak pandang bulu, itu seperti hujan, air yang tumpah dari langit itu membasahi bumi, semua yang ada di permukaan bumi ini. Jadi semua makhluk tidak pilih-pilih. Dan disitulah sebenarnya mengapa kalau kita berdoa tadi fallahu khairun hafizun wa huwa arhamur rahimin, itu kita berharap yang lebih itu. Artinya yang dibilang min haitsu la nahtasib gitu. Jadi dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Iya. Nah, jadi misalnya kayak tadi kan bagaimana Allah menjaga anak saya? Sudahlah. Kayak tadi Iya. Ibunya Nabi Musa. Iya. Bagaimana nanti? Pokoknya lemparkan saja. Anik zifihi fil yammi kan. Bukan dilempar, San. Buang. Iya, buang saja. Wa huwal aliyul azim. COVID-19 menjaganya gimana itu kira-kira? Sampai kita merasakan wa huwal aliyul azim. Ya, kalau bahasa teologi orang-orang barat itu Iya. mungkin al-aliyul azim itu. Kalau bahasa Indonesia kan tadi Ali itu al-ali diterjemahkan yang maha tinggi. Iya. Kalau orang Eropa bilang ini konsep transenden. Transenden itu berarti di luar jangkauan indera,
di luar jangkauan pikiran akal kita. Itu makanya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupainya. Laisa walam yakun lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada yang setara sebanding dengan Allah, dan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Nah, kita tidak bisa mengukur. Jadi maksudnya kalau misalnya tadi dikatakan wasi'a kursiyyuhu samawat wal ard, jangan kemudian kita membayangkan kalau misalnya luas alam semesta ini nanti ada saintis memberikan angkanya, lalu kita bilang oh berarti besarnya Allah itu misalnya sekian kali dari besarnya volume alam semesta ini. Oh tidak. Karena itu tadi al-ali, you cannot imagine, beyond imagination, al-ali kira-kira gitu. Tadi misalnya bahwa 98% itu nggak kelihatan. Bicara tentang transenden lagi, kalaupun nanti kamu bisa melihat yang 98, itu pun masih beyond. Iya. Ya. Jadi karena ali itu ya'lu artinya kan melampaui. Iya. Melampaui. Itu yang terakhir asma yang disebut al-azim, itu sebenarnya menyimpulkan keseluruhan ayat kursi itu, sehingga efeknya itu kalau kita sholat kita baca itu ruku misalnya subhana rabbiyal azim, itu benar-benar masuk, benar-benar paham, meresap dan terasa gitu ya. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita dan pemahaman kita. Allahumma amin. Jadi ujung daripada ayat kursi sebagai ayat teragung se-Quran itu ada pada kata azimnya.